Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi 'adlihi dhalad dhalun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulu zalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah di munasabah hari yang baik ini, yaitu hari Jumat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Kita jadikan segala nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagai modal, sebagai sarana agar kita terus bisa melakukan kebajikan-kebajikan amal soleh yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya, atas berkat rizkinya, atas segala nikmat yang kita terima hingga hari ini. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang sebentar lagi kita akan dirikan. Karena itu, di hari yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mari kita saling kuatkan sesama kita untuk menjalankan perintah Allah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta kita kuatkan diri kita semaksimal mungkin menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita terus ingat-ingat bahwasanya tidak ada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan yang dilarang di dalam agama kecuali untuk kebaikan kita semua, kecuali untuk keberuntungan kita semua selama kita hidup di alam dunia ini. Yang bila mana kita laksanakan, kemudian kita menjemput kematian kita, kemudian kita dihadirkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala amal kebajikan yang kita lakukan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi karena tulus, karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya bisa menjadi hal yang memberikan syafaat buat kita, menolong kita, mengangkat kita dari kejelekan-kejelekan
yang terjadi dari siksa-siksa neraka, dari hal-hal yang mengerikan, dari hukuman-hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pendurhaka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dari jalan kesesatan, yang membawa ilmu pengetahuan di hadapan kita, yang telah menarik kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidak-tidaknya dari beberapa momentum yang kita lewati, beberapa hari lalu kita merayakan menyambut tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Dan sekarang kita masih ada di bulan tersebut. Dan sebentar lagi bangsa Indonesia juga akan menyambut hari kemerdekaannya, di mana dulu para orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita berjuang segigih mungkin untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbebas dari segala ikatan, dari segala penjajahan, agar kita ini bebas untuk bersikap, bebas menentukan arah kita, bebas untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Intinya dari momentum-momentum tersebut, artinya waktu kita terus bergulir, terus berjalan. Dan sebaik-baik umat dari perjalanan waktu yang terus bergulir adalah yang pandai-pandai memanfaatkan sisa waktu hidupnya di dunia ini. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu firman-Nya, sungguh umat manusia itu sebenarnya di dalam kerugian. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, umat atau manusia itu berada di dalam kerugian yang nyata. Kecuali, hanya dikecualikan oleh Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang tidak rugi dari golongan manusia adalah pertama, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan imannya di dalam hidupnya, mengaplikasikan ajaran-ajaran imannya dan dia terapkan dalam kehidupan yang nyata. Kalau ditanya mahwal iman, apa itu yang dimaksud dengan iman? Orang kalau ditanya kamu beriman, ya saya beriman. Apakah iman kita baru hanya sebatas perkataan atau sudah menyatu di dalam hati kita, bahkan sudah menyatu dalam keyakinan kita, yaitu tentang kita mengakui, meyakini tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan al-imanu bi rububiyatillah. Iman kepada Allah, bahwasanya Allah benar-benar yang mentadbir, mengurus, mengatur dan menjaga alam semesta ini. Yang artinya segala umur, rizki, kehidupan kita itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita beriman tentang itu? Yang kedua, al-imanu bi uluhiyatillah. Benar-benar meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah dan tidak ada zat lain yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau kita masih menduakan Allah dengan urusan-urusan kita yang lain, yang sebenarnya itu akan mengurangi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang merugi
di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu hendaklah kita terus berintrospeksi. Kita lakukan semacam renungan. Bahkan salafus saleh, orang-orang dahulu, orang-orang soleh itu melakukan muhasabah, introspeksinya itu setiap hari. Menjelang tidur mereka lakukan. Untuk apa mereka hidup? Pada hari ini kebaikan apa yang telah ia lakukan? Pada hari ini kebaikan apa yang telah dia tinggalkan? Dan itu mereka lakukan menjelang tidur. Dengan tujuan agar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu jadikan awal tahun Hijriah ini dan juga momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk kita jadikan sebuah momentum menjadikan kita baik secara pribadi atau golongan atau secara bangsa menjadi yang lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Yaitu dengan cara pertama, kita introspeksi lagi seberapa besar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa konkret yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita termasuk golongan yang hanya ringan mengucapkan iman di mulut saja, tapi sulit menerapkannya dalam perbuatan, bahkan tidak yakin di dalam keyakinannya. Auzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itu, marilah kita terus saling memberikan wasiat antara kita agar kita menjadi masyarakat, menjadi kelompok, menjadi bangsa yang kuat, yang saling menunjukkan tentang kebaikan dan memperingatkan tentang sebuah keburukan. Kita jadikan hidup kita menghidupi waktu-waktu yang penuh keberkahan. Apalagi bulan Muharram yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Sungguhnya jumlah hitungan bulan itu dalam setahun ada 12. Dan di antaranya 4 disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Muharram. Apa makna dari haram atau yang diharamkan? Artinya bulan Muharram adalah bulan yang disucikan, salah satu bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya di dalam bulan Muharram itu terdapat banyak kebajikan yang jika dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan Allah lipat gandakan pahalanya. Ini adalah kesempatan buat kita. Ini adalah pintu surga yang dibuka sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan maksiat. Melakukan maksiat di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, Allah siapkan juga hukuman yang tidak biasa seperti di hari-hari yang lain. Karena itu Allah katakan, "Fala tazlimu anfusakum fihinna." Dan jangan engkau menzolimi atau menganiaya dirimu pada bulan-bulan tersebut. Dan jangan engkau biarkan dirimu, jiwamu terlena atau melakukan maksiat kepada Allah pada bulan-bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sederhananya yang sering kita lakukan. Pertama, mari kita perbaiki sholat kita. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah berdirinya atau tanda berdirinya tentang agamanya seseorang. Dan sholat adalah hal yang paling mudah dinilai. Kalau bahasa yang lain, orang tidak puasa bisa saja karena dia tidak kuat,
Tidak berzakat, mungkin saja dia tidak berharta. Tapi kalau orang muslim sudah tidak sholat, nauzubillah, apalagi yang dipertahankan dari kemusliman. Bahkan di dalam agama itu, sampai yang sakit saja tetap diminta untuk sholat, walaupun hanya dengan tanda atau kedipan mata. Makanya dikatakan di dalam satu hadis bahwasanya nanti buhul-buhul Islam itu akan hilang semuanya. Norma-norma atau ajaran-ajaran Nabi nanti di akhir zaman akan ditinggalkan umatnya sedikit demi sedikit. Yang terakhir kali ditinggalkan, ini pertanda. Yang terakhir kali ditinggalkan adalah sholat. Kalau umat sudah tidak lagi sholat, sudah bertanda akhir zaman semakin dekat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Karena itu marilah kita jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Yang pertama kali, yang paling mudah dan wasiat yang paling sederhana untuk kebaikan kita semua, dan ini juga khatib mewasiatkan dirinya, mari kita perbaiki sholat kita dengan cara datang atau dirikan sholat tepat waktu. Setelah sholat wajib dilaksanakan, jangan merasa sempurna, tapi sempurnakanlah dengan kita mendirikan sholat sunnah. Niscaya jika sholat ini didirikan, agama yang ada di dalam hati kita juga akan menjadi pagar, bahkan membimbing kita ke keadaan yang lebih baik, dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang mendirikan sholat berarti tanda takwanya semakin bertambah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minun ya'lamu anna Allah ta'ala qad amarna bi amrin huwa bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.